Dengar suaranya Ibu kah? Dengar, Bu. Dengar ya. Dengar, Bu. Ya. Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian periode 2 kuliah apa? Periode 2 kuliah apa? BP. Oh, BP event ya? Yang BP3 terus? Oh, gak mungkin Pak Ditya makro. Pak Nizar makro, gak mungkin Pak Ditya. Pak Ditya. Oh ya, praktek akuntansi Pak Ditya. Sama kayak gini, basis modul juga. Ekonomi makro sama BP3 ya? BP3 eventnya kayaknya Januari. Oke, kita lanjutkan. Minggu lalu sampai mana? Sekarang overhead pabrik. Ya, sekarang BOP ya. Oke. Yang di Zoom silakan dibuka di bab 6 di halaman 49. Anggaran biaya overhead pabrik, di mana soalnya langsung dibuka di halaman 50. Kalau bisa hari ini overhead pabrik semuanya selesai. Nggak tahu nutut apa enggak ya, mudah-mudahan. Oke, sudah. Sekarang Ibu baca di halaman 50. Yang di Zoom terdengar ya suaranya Ibu? Dengar, Bu. Oke, baik. Sudah dibuka halaman 50? Udah. Ya, oke. Yaitu bahwa dalam menyusun anggaran biaya overhead pabrik tahun 2016 ya, perusahaan menetapkan berbagai standar. Nah, di sini ada standar yaitu dengan metode alokasi biaya yang dimana disusun berbentuk anggaran variabel ya, jadi berdasarkan pada anggaran variabel dari berbagai standar biaya dan metode alokasinya. Sekarang kalian perhatikan poin 1 ya, bahwa biaya gaji tenaga kerja tidak langsung ya, karena BTK TKL itu kan masuk dalam biaya overhead pabrik ya, biaya kerja tidak langsung itu ditetapkan berdasarkan pada jumlah tertentu dalam 1 bulan. Selama tahun 2016 itu ada 2 kali kenaikan, yaitu pada bulan Mei dan September. Berarti logikanya pada bulan Januari sampai April itu sama ya. Kemudian Mei naik ya sampai Agustus, September naik lagi, sehingga itu per 4 bulan nilainya adalah sama. Kalian perhatikan, untuk bulan Januari sampai dengan April, subbagian administrasi pabrik itu adalah gajinya 160.000 setiap bulan. Ya. Kemudian bengkel 430 dan diesel 350, itu yang bagian departemen jasa. Yang departemen produksi yaitu di penggilingan, percampuran dan juga penyulingan itu ada 450.000 setiap bulan. 400.000 dan 120.000 itu Januari sampai April sama. Sehingga supaya nanti itu cepat mengisinya, kalian ngisi bagian gaji dulu Januari sampai April dengan angka yang sama karena soalnya kan sama. Kemudian Mei sampai Agustus yang bagian administrasi pabrik awalnya 160 naik menjadi 175.000. Kemudian yang bagian bengkel naik menjadi 470. Berarti itu adalah Mei sampai Agustus. Sama, tinggal memasukkan angkanya. Ini tanpa perhitungan karena ini sesuai soal. Pun juga di bagian departemen produksi, yang mana awalnya penggilingan itu 450 menjadi 490. Berarti itu Mei sampai
Agustus. Nah, kemudian September sampai Desember angkanya berubah lagi. Supaya gampang, nomor 1 terselesaikan, sekarang diisi semua bagian gaji. Mulai dari Januari sampai April, Mei sampai Agustus, dan September sampai Desember. Jadi silakan dibuka, tabelnya ada di halaman 55. Pada Januari, gaji karyawan. Pada Februari gaji karyawan di Departemen Jasa diisi dulu. Yang Departemen Produksi ada pada halaman 59. Ya, yang penggilingan, percampuran dan penyulingan ada di halaman 59. Jadi silakan diisi dulu. Nomor 1 dimasukkan ke semua gaji karyawan dari Januari sampai Desember tanpa berpikir, itu tinggal memasukkan sesuai angka. Silakan diisikan dulu. Bohan. Wes, ayo silakan diisi. Kamu ngelamun yang apa? Sumu. Oh sudah diisi. Yang di Zoom paham maksudnya Ibu ya? Paham, Bu. Oke, silakan diisi dulu karena itu tanpa perkalian apapun. Jadi tinggal memasukkan sesuai angka. Han sini Han, absen nih Han. Nanti pas UAS ya, itu bukunya ini tinggal ngumpulkan di bawah. Sama kartu ujiannya dicetak ya. Oke. Ya, di PA. Jadi kita ketemu lagi terakhir minggu depan. Iya, harus selesai. Kemungkinan kalau yang kelas eksekutif itu, ya kalau selesai komplit ya A, jadi menyelesaikan sendiri sisanya. Kalau setidaknya sampai bab 11. Bab 11 itu aset tetap. Sudah? Ini sudah dimasukkan semua ini? Karena gampang ini tinggal masukkan sesuai angka, nggak perlu ngitung ya. Kalau sudah saya langsung skip biar cepet. Ya oke. Yang di Zoom, Ibu langsung masuk nomor 2 ya. Ya, Bu. Satu paham kan tadi ya? Jadi tinggal memasukkan sesuai departemennya. Yang departemen jasa diselesaikan dulu, baru di departemen produksi. Itu ya. Jadi Januari sampai April semuanya sama, Mei sampai Agustus sama, kemudian September sampai Desember sama. Tinggal melihat bagian apa. Gitu ya. Oke, sekarang nomor 2. Nah, ini yang pakai ngitung. Diperhatikan. Nomor 2, biaya bahan pembantu ditetapkan berdasarkan jumlah jam kerja tenaga kerja langsung. Berarti melihat pada bab 5. Tenaga kerja kan di bab 5 ya. Direncanakan sama polanya 2 kali kenaikan juga, yaitu Januari sampai April, Mei sampai Agustus, kemudian September sampai Desember. Jadi polanya sama. Nah, sekarang kalian perhatikan bahwa di 4 bulan pertama ya, itu subbagian pabrik adalah 0,5 per JKTKL. Nah, jam tenaga kerjanya di bulan Januari berapa? Jam tenaga kerja langsung JKTKL di bulan Januari. Oke, nah itu dikalikan yaitu 0, oke, silakan diisikan. Yang di Zoom paham maksudnya Ibu? Paham, Bu. Ya, jadi jam kerjanya lihat di bab 5, yaitu ada di halaman yang sudah kamu hitung kemarin 41, yaitu jumlah waktu untuk Titan dan Adifa di bulan Januari adalah 51.000. Dikalikan 0,5, kemudian dikalikan 0,75 yang bengkel, dikalikan 0, berapa itu? 4,50 yang diesel.
Terus kemudian yang departemen produksi, apakah pakai 51.000? Kamu rumahnya mana, Joyce? Saya dari MUG Oh, kerja kamu kerja di MUG? Di apa? di apa kayak bukan kampus ya, Sarja. Oh, yang depannya Sosiola. Oh ya wes, ibu sering ke sana soalnya. Tak ngerti lah ada Joyce. Sebut nama Joyce gitu dapat es krim ya. Oke, Ibu ulangi. Yang departemen produksi apakah juga dikalikan 51.000? Tidak, dikalikan sesuai dengan masing-masing subdepartemennya. Jadi kalau yang penggilingan dikalikan berapa itu? Oke, yang penggilingan dikalikan 25.500, yang percampuran dikalikan Oke. Berarti bisa. Yang di Zoom paham ya? Tidak ada yang bersuara. Paham, Bu. Oke, jadi dilihat pada halaman 41 untuk yang bulan Januari dan seterusnya sama. Dilihat di masing-masing bulannya. Bu, izin nanya, Bu. Yap. Berarti Silakan. yang pencampuran itu dikali 13.500 ya, Bu? Kalau yang penggilingan kan dikalikan 25.500. Untuk yang percampuran dikalikan berapa itu di halaman 41 punyamu? 13.300. Bener nggak, Bu? Kok 13? Bukannya 15? 15. Oh ya, 15, Bu. Sorry, Bu. Ya, untuk yang penyulingan adalah 10.200. Ya, jadi kalau yang departemen produksi dikalikan per jam yang ada di subdepartemennya masing-masing. Kalau yang departemen jasa langsung dikalikan total jumlah jam di dua produk itu, yaitu Titan dan Adiva. Untuk semua bulan caranya sama, tinggal melihat pada jam tenaga kerja langsung di masing-masing bulannya. Itu untuk nomor 2. Isikan dulu paling tidak sampai bulan Maret. Baik, Bu. Oke. Irma belum datang ya? Oh ya, telat ya. Irma itu kerja di mana? Indomaret mana? Tiap hari berarti kalau kuliah malam gini dari Sumberpoco? Berangkat sendiri gitu tuh? Oh ya. Nomor 3 sudah paham, berarti caranya seperti itu. Sekarang nomor 2. Sekarang nomor 3. Nomor 3. Nomor 3 ya, diperhatikan, biaya pemeliharaan gedung ya. Biaya pemeliharaan gedung ditetapkan berdasarkan pada perbandingan luas lantai antara pabrik dan administrasi serta pada bagian pemasaran. Pabrik adalah 7:1:2, berarti nanti kalau menghitung di bagian pabrik itu berarti berapa per berapa? 7:1:2, berarti kalau untuk pemeliharaan gedung
Di sini untuk yang bagian luas lantai itu bagian pabrik, bagian administrasi, serta bagian pemasaran 7:1:2. Khusus pemeliharaan gedung yang menjadi BOP harus dialokasikan dan dibebankan kepada masing-masing subbagian yang ada di pabrik berdasarkan pada perbandingan luas lantai. Subbagian administrasi pabrik adalah 5%. Kemudian subbagian bengkel adalah 15%, subbagian diesel 15%. Di departemen jasa dan di departemen produksi ini posisinya pabrik, administrasi atau marketing? Pabrik. Berarti berapa per berapa? Kalian perhatikan 2 baris di nomor 3, ya kan? Biaya pemeliharaan gedung ditentukan berdasarkan perbandingan luas lantai. Nanti yang bagian administrasi dan bagian pemasaran itu masuk di dalam kategori biaya non produksi. Kalau biaya overhead pabrik itu kan biaya produksi toh. Biaya produksi itu kan ada 3, bahan baku, tenaga kerja, sama biaya overhead. Berarti kalau itu masuk di dalam biaya produksi, maka biaya overhead ini masuk perbandingan yang mana di antara 2 baris itu? Pabrik, administrasi atau marketing? Masuk yang mana? Pabrik. Pabrik ya. Oke, sepakat. Berarti biaya overhead pabrik masuk di pabrik. Berarti perbandingannya berapa per berapa? 7/10. Oke, benar. Jadi nanti semua biaya overhead pabrik yang di nomor 3 itu adalah di luas lantai 7/10 kali, kamu perhatikan. Kemudian subbagian administrasi pabrik adalah 5%, 15%, ya kan? Terus kemudian 15% di diesel, kemudian 25% di penggilingan, percampuran dan juga penyulingan. Nah, sekarang soalnya kamu lihat di situ. Selama tahun 2016 direncanakan 2 kali kenaikan biaya pemeliharaan. Sama tadi polanya Januari, April, Mei, Agustus, September, Desember. Januari sampai April ya, direncanakan bahwa sebesar 100.000 setiap bulan ditambah dengan ya Rp5 per JKTKL. Jam kerja tenaga kerja langsung pada setiap bulannya. Kemudian untuk bulan Mei sampai Agustus itu adalah berapa itu? Sama 100.000 ditambah 6. Tadi 5, kemudian sekarang 6. Sementara yang September sampai Desember adalah 7,5 ya, 100 ditambah 7,5. Nah, sekarang kamu masukkan di bulan Januari ya sampai April itu kan nilainya berapa? 100.000 plus 5 kali yang Januari dulu 51.000. Jadi kan gini ya, itu kan ada 3 bagian ya toh, yaitu bagian yang bagian departemen jasa adalah departemen apa yang pertama? Bengkel. Terus administrasi pabrik, bengkel, terus diesel. Oke, ini Januari ya, Ibu kasih contoh yang Januari. Oke, administrasi pabrik ya, di situ Waalaikumsalam adalah sebesar 5%. Jadi kalau sesuai rumusnya tadi, dari pocong gini nih tadi. Masya Allah. Administrasi pabrik itu adalah karena ini adalah biaya overhead pabrik, berarti adalah 7/10 kali ya. Berapa itu? 5% kali 100.000. 100.000-nya kali berapa itu? Ditambah 5 ya, ditambah Rp5 kali 51.000. Ini yang administrasi pabrik. Kemudian yang bengkel juga sama, 7/10 kali berapa itu? 15% kali sama, yaitu ini adalah di bulan Januari 5 kali 51.000.
100 plus 5 itu adalah di bulan Januari sampai April. Kemudian ini juga sama, 7/10 kali 15 juga ya. 15%. Nah, sekarang yang di Departemen Produksi yaitu penggilingan. Kemudian percampuran. Dan penyulingan. Ini juga sama, 7/10, 7/10, 7/10 kali berapa itu? 25, 20, 20, 40, 75, 65, 35 ya betul. Ini 25%, ini 20%, ini 20%. Ini bulan Januari. Kali dia tidak 51.000, tapi berapa ini? 25.500. Ya, terus ini 100.000 plus 5 kali 15.300. 10.200. Ya, caranya gini. Pabrik. Kalau biaya overhead pabrik itu kan masuk dalam kategori di pabrik posisinya. Sementara di situ perbandingan biayanya bahwa luas lantai di bagian pabrik itu adalah 7, di bagian administrasi adalah berapa tadi? 2 ya, 1, terus kemudian pemasaran berapa? 2. Berarti totalnya kan 10. Secara luas lantai itu kan pembagiannya kan paling banyak di pabrik. 7, 1, 2. Kalau di total 7 itu dari mana ya? 7 ini adalah pabrik, 7 administrasi, 1 pemasaran, 2. Yang 2 ini kalau di total 10, 2 ini adalah masuk di dalam biaya non produksi, ada di bab selanjutnya. Nanti pasti soalnya sama. Sehingga kalau sekarang kita berbicara overhead pabrik, maka kan letaknya di pabrik. Berarti kan 7/10. Nanti ketika biaya administrasi ya berarti di sini nanti 1/10. Ini berarti 2/10. Berdasarkan luas lantai. Karena overhead pabrik itu kan masuk di pabrik. Salsabila. Yang di Zoom, Dona, sudah terima kirimannya Ibu? Dona ada di Sudah, sini? Bu. Ya, oke. Saya share, Bu. Sudah. Nah, kemudian yang Januari berapa? Ya berarti tinggal. Yang berbeda kan di 51.000-nya. Yang Januari dan Februari. Kalau Februari berapa ribu itu? 58.500 ya, dan seterusnya, caranya sama.
Januari sampai April itu sama. Terus kemudian yang Mei sampai Agustus 5-nya itu jadi berapa rupiah itu? 6. Terus kemudian yang September jadi 7,5. Oke. Paling enggak sampai Maret. Baru Ibu masuk di nomor 4. Sudah sampai Maret? Oh, belum. Lanjut ya, caranya kan sudah tahu ya, supaya nanti biar ke belakangnya sudah dijelaskan semua sama Ibu ya. Oke, baik. Sekarang yang biaya pemeliharaan alat ya, ditetapkan berdasarkan jumlah jam kerja tenaga kerja langsung. Masih sama, pakai yang di bab 5, 51.000 yang di Januari ya. Selama tahun 2016 sama juga polanya kenaikan, jadi Januari, April, Mei, Agustus, September sampai Desember. Nah, sekarang kalian perhatikan. Untuk bulan Januari ya, subbagian administrasi pabrik 15.000 di setiap bulan ya. Kemudian ditambah 0,25 kali jam tenaga kerja langsung. Kalau ini tidak ada proporsi berapa persen karena alat semuanya kan pasti dipakai di pabrik. Sehingga caranya adalah sama kayak gitu, cuman skip yang 7/10. Jadi kalau ini kan 5%-nya enggak. Jadi ya sesuai soal, maksudnya Ibu enggak ada pembagian. Kalau itu kan sesuai pembagian, ada di bagian pabrik, ada di bagian administrasi dan bagian pemasaran. Kalau ini langsung sesuai soal. Jadi kalau untuk yang administrasi pabrik adalah berapa itu? 15.000 setiap bulan ditambah 0,25 kali 51.000. Seperti itu. Jadi yang Januari administrasi pabrik, terus kemudian bengkel, ya, terus kemudian diesel, ini cuman 15.000 ditambah 0,25 kali 51.000. Terus kemudian yang bengkel 60.000 2,5 75.000 dona. Yang di Zoom paham maksudnya? Dona sudah dibuka itu? Sudah Bu, sudah Oke. selesai. Oke. Jadi kalau yang nomor 4 itu tanpa ada pengalokasian pembagian dengan departemen lain atau divisi lain. Jadi tinggal mengalihkan sesuai soal. Dan dilihat jam tenaga kerja langsung sesuai bulannya.
Kerjakan sampai bulan Maret, baru Ibu lanjut ke nomor 5. Mana? Oh, ada lah, mesti UB-nya kan di situ. Saya juga takut kalau tikus. Irma itu apa RPL, kamu? Langsung SMA? SMA langsung kerja gitu? Ikut berarti Indomarko yang di apa namanya Superindo itu enggak? Apa Indomarko yang di Boreng itu? Masuk satu induk di situ? Tapi kamu ditempatkan di Bojong? Oh, dulu. Kamu lewat apa jalur Jalibar itu ya? Tiap hari? Masya Allah. Sudah? Kalau sudah Ibu lanjut? Sudah, oke. Berarti sekarang yang nomor 5. Nomor 5. Biaya listrik. Ya, diperhatikan. Biaya listrik caranya sama. Kayak tadi kita menghitung yang nomor 2.
yaitu yang ada luas tadi nomor berapa ya? Nomor 3, yaitu yang pemeliharaan gedung. Jadi biaya listrik, kalian perhatikan, ditetapkan berdasarkan perbandingan penggunaan kilowatt antara bagian pabrik, administrasi, dan subbagian pemasaran 433. Nah sekarang kalau Ibu tanya, berarti yang masuk di dalam bagian kategori biaya produksi perbandingannya berapa per berapa? Oke, 4/10. Jadi nanti yang non produksi administrasi 3/10, pemasaran 3/10. Kemudian dialokasikan ya berdasarkan bla 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 sesuai dengan perbandingannya. Sub administrasi pabrik 10%. Nah, sekarang biayanya kalian perhatikan. Semua biayanya dari Januari sampai Desember ya. Di sini adalah karena fungsi listrik itu adalah hanya untuk keperluan penerangan, diperkirakan jumlahnya tidak jauh berbeda dari bulan ke bulan. Oleh karena itu, untuk tahun 2016 perusahaan menetapkan besarnya biaya listrik adalah sama, 350. Jadi ini Januari sampai Desember ngitungnya sekali. Januari sampai Desember ngitungnya sekali, semuanya sama, yaitu yang bagian administrasi pabrik adalah 4/10 kali 10% kali 350.000. Yang bagian bengkel 4/10 kali 15% kali 350 dan seterusnya. Silakan dikerjakan. Itu cukup satu kali ngitung langsung dimasukkan Januari sampai Desember. Ya nggak apa-apa hujan soalnya. 20%. Itu absennya, absen dulu, belum Ibu entry. Ini ngitungnya sekali. Di sini ngitung satu kali langsung Januari sampai Desember. Sudah Ibu kirim, Dona? Bu, berarti nominalnya sama Bu ya per bulan. Satu kali menghitung, ya betul. Baik Bu.
Sudah ketemu hasilnya? Nenden, kamu deket sama temennya biar nggak ketinggalan. Soalnya sampai nomor berapa ini kita? 5. Sekarang berarti nomor 6. Depresiasi gedung. Nah, wes itu nebeng ininya. Depresiasi gedung, ya, diperhatikan. Biaya depresiasi gedung ditetapkan berdasarkan pada perbandingan luas lantai. Berarti caranya ngitung kayak nomor 3. Ya toh? Kayak tadi biaya apa tadi pemeliharaan alat ya tadi. Biaya pemeliharaan gedung. Depresiasi di situ 65, 15, 20. Berarti untuk yang bagian pabrik berapa per berapa? 65/100 ya. Nanti yang non produksi di bab selanjutnya ada sendiri. Yaitu 65/100 kali, kalian perhatikan di situ ya, khusus depresiasi gedung yang menjadi BOP harus dialokasikan bla 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 bla, sub bagian administrasi pabrik adalah 5%, bengkel 15%, dan seterusnya. Sekarang dengan menggunakan metode depresiasi garis lurus, nah ini biayanya sama kayak listrik 350 per bulan. Kalau ini 300 cuman dikalikan dengan 65/100 kali 15 kali 5% untuk yang administrasi pabrik kali 300.000. Itu yang nomor 6. Januari sampai Desember sama, yaitu dengan menggunakan metode garis lurus 1 tahun sama. Ini nomor 6, Januari sampai Desember. Depresiasi gedung. Januari sampai Desember sama. Depresiasi.
Ya, sama. Jadi tadi listrik sama, ya toh, Januari sampai Desember, depresiasi sama juga, satu kali ngitung. Jadi ketemu hasilnya langsung diisikan. Sudah tak? Sudah ketemu hasilnya? Sudah. Oke, sekarang nomor 7 ya. Karena nanti setelah itu selesai masih ada pengalokasian biaya. Si alokasi ini biaya paling enggak sampai Maret ya, sampai Maret semuanya ya, karena kan nanti pengalokasiannya per triwulan itu. Jadi jangan Januari diisi, wes selesai Bu, gitu, jangan gitu, sampai Maret. Karena nanti di halaman 63 itu pembebanan biaya sifatnya per triwulan, jadi kan di total dulu. Ya, per 3 bulan. Oke, sekarang nomor 7. Ya. Nomor 7, biaya depresiasi alat ditetapkan dengan menggunakan metode depresiasi garis lurus juga ya, khusus depresiasi alat yang menjadi BOP dialokasikan Mohon maaf Bu bla bla bla. Ani, Ya, saya mau bertanya Bu, untuk yang hasil depresiasi gedung itu beda atau sama semua Bu? sama kan nomor 6 toh? Tapi ini caranya kok beda Bu? 65/100 kali 5% kali 300 Iya, 65 per 100. depresiasi gedung. Iya, 65 per 100 yang subadministrasi Kali pabrik kan 5%. 5%. Yang kalian tanya, 5%. Kemudian yang terus? bengkel 15%. Terus? Berarti hasilnya beda Bu? Ya pasti beda hasilnya. Maksudnya per ini beda. Oh, kirain Per semua apa? sama. Hasilnya pasti beda. Sama itu di setiap subbagian, baik jasa itu kan ada 3 toh. Ya. Yaitu ada di departemen administrasi pabrik, bengkel, dan juga di bagian diesel. Itu Januari sampai Desember sama. Pun juga di bagian departemen produksi, penggilingan, percampuran sampai penyulingan hasilnya juga sama. Cuman kan masanya kan berbeda sesuai soal. Oh iya, baik Bu. Baik. Terima kasih Bu Tapi Aning. Januari sampai Desember nilainya sama. Iya, baik Bu Aning. Terima kasih. Oke. Dah, balik lagi ya. Januari sampai Maret paling tidak, karena nanti untuk pembebanan per triwulan. Oke, sekarang Ibu masuk di nomor 7. Di nomor 7 itu adalah ya, depresiasi alat ditetapkan menggunakan metode depresiasi garis lurus. Kalau garis lurus itu kan berarti logikanya sama, ya kan? Khusus biaya depresiasi alat yang menjadi BOP harus dialokasikan dan dibebankan bla 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 bla. Subadministrasi pabrik adalah 40.000 setiap bulan. Kemudian sub bengkel, bagian bengkel 170. Ini sama kayak nomor 1, nggak perlu ngitung, tinggal memasukkan angka. Januari sampai
Desember, sama karena dia garis lurus. Silakan diisi paling tidak sampai Maret. Yang di Zoom, nak nomor 7 tinggal memasukkan sesuai soal. Silakan diisi dulu. Terus di total Januari sampai Maret, itu kan per triwulan ya. Terus dijumlah. Paling enggak di halaman 56 dijumlah. Jumlah triwulan 1, jumlah triwulan 2 itu dijumlahkan. Sudah kamu jumlah Januari sampai Maret? Januari sampai Maret semuanya diselesaikan dulu, dijumlah. Jadi di tabel 1 itu harus selesai clear dulu. Baik di Departemen Jasa yang ada di halaman 56 jumlahnya, maupun di Departemen Produksi ada di halaman 59. Silakan kalian jumlah dulu semuanya. Sudah dijumlah? Sudah, oke. Sekarang kalian perhatikan. Dibuka di halaman 62.
Karena Departemen Jasa itu berfungsi ya, menunjang serta membantu kelancaran jalannya kegiatan produksi yang dilaksanakan oleh Departemen Produksi, seluruh biaya yang pada awalnya menjadi beban Departemen Jasa harus dibebankan pada Departemen Produksi. Ya kan? Jadi Departemen Jasa nanti nol semuanya. Departemen Jasa itu apa saja? Administrasi pabrik, terus bengkel, diesel, itu nanti nol semuanya karena dibebankan. Artinya dibebankan berarti biayanya adalah dialihkan pada Departemen Produksi. Clear? Paham sampai sini ya? Oke. Terus kemudian PT Karisma menetapkan pedoman pembebanan. Lihat halaman 63, poin 1. Jadi kalau di dalam industri itu biasanya Departemen Jasa setelah dikalkulasi, dihitung bebannya, kemudian ditransfer biayanya pada departemen yang berhak untuk menghitung biaya itu. Biasanya kalau komponen biaya overhead pabrik itu ya biasanya masuk di dalam Departemen Produksi. Poin 1 ya. Bagian administrasi pabrik memberikan jasa bantuan administrasi pada sub bengkel, sub diesel, Departemen Penggilingan, Departemen Percampuran, dan Departemen Penyulingan. Karena di situ pabrik ada pada subbagian yang pertama, maka dia nanti mengalokasikan ke 5 sub departemen selanjutnya, yaitu ke bengkel, ke diesel, dan ke 3 departemen produksi. Paham maksudnya Ibu? Dengan model pengalokasiannya karena di situ ya di soal yaitu dasar pembebanan karena jasa administrasi terkait erat dengan jumlah karyawan, dasar pembebanan digunakan adalah rasio jumlah karyawan. Adapun jumlah karyawan dari subbagian bengkel 5, subbagian diesel 5. Yang di administrasi pabrik enggak ada karena kan dia mengalokasikan. Jadi yang ditotal adalah jumlah pegawai di 5 departemen ini. Karena kan nanti dia ini dialokasikan ke sini loh. Ini nanti ke sini, ini ke sini, ini ke sini, sini dan ke sini sampai ke sana. Ya kan? Sehingga dia tidak ada nilainya, nanti 0. Oke. Sekarang kalian perhatikan ya, diesel 5, terus kemudian bengkel 5, Departemen Penggilingan 110, Departemen Percampuran 70, Penyulingan 60. Totalnya berapa pegawai? 200? 10, 110, 120, 120, ditambah 70, 190, tambah 50, 250. Wis ya, clear ya, 250. Berarti yang sekarang bagian administrasi pabrik berapa total biayanya triwulan 1? Januari sampai bulan Maret berapa totalnya? 800 berapa? 890, 475. Ya. 890 475. Oke. 890 475. Ini dialokasikan ya, ini nanti jumlahnya akan 0. Kenapa? Karena ini dialokasikan ke sana. Ke bengkel berarti berapa? 5/250. Gitu. Bengkel dia biayanya berapa totalnya Januari sampai Maret? Ditotal dulu aja semua. Januari sampai Maret bengkel ketemu berapa? 2 juta? Oke, 2 juta 830 425. Pak anggap sama ya. Nah, Ibu 420, berapa ini? 426, 425. Oke. Diesel 3 juta 3 juta 389. Oke, penggilingan
5 juta 100. Beda sedikit sama punyanya Ibu. Wis gak apa-apa. Oke, percampuran 3 juta 6. Percampuran 3 juta 678 ya. Nanti hitungan ya. Ini nyebut 678 900. 1 juta yang penyulingan 857 900. Oke. Sekarang ini dapat dari administrasi pabrik yaitu 5/250 ya, dapat dari sini. Jadi kalau ini nanti saya hitung, ini dapatnya adalah 5/250 kali 890 475. Berapa hasilnya? 17.810. Oke, 17.810. Ini kalau saya jumlahnya berapa? 2 juta 848. Ini kan 5, ini 3. Ya, 2 juta 848. Oke. Saya segitu. Diesel juga mendapat sama, yaitu 5/250. Ya kan? Diesel juga sama kan? Jadi dia dapatnya 17.810 dari administrasi pabrik ya. Ini dapatnya adalah 17.810. Kan ini sama. Paham sampai sini? Terus ini bengkel ya kan? Dialokasikan juga ke sana. Jadi kalau yang diesel ini tadi sudah mendapatkan dari administrasi pabrik, bengkel sudah mendapatkan dari administrasi pabrik dengan total yang awalnya 2830 menjadi 2848, ini dialokasikan. Lihat poin 2. Kalau ini tadi berarti berapa per berapa? Yang dari administrasi pabrik. Nah, ini nanti kan hasilnya berarti 110/250 kali 890 475 ya, ditambahkan. Terus kemudian yang percampuran berarti berapa itu? 70/250 kali 890 475. Demikian halnya ini 60/. Hasilnya sini sendiri. Nah, sekarang wes, ini kan yang nomor 1 selesai. Nomor 2, bengkel ini dialokasikan ke sana pembagiannya. Kamu perhatikan di situ sub bagian bengkel memberikan jasa reparasi pemeliharaan alat pada diesel dan 3 departemen produksi, yaitu penggilingan, percampuran, dan penyulingan. Karena jasa reparasi dan pemeliharaan alat ini terkait erat dengan waktu, kalau tadi kan jumlah karyawan toh, kalau ini terkait dengan waktu, maka di sini adalah perbandingannya ya, jam reparasi atau JRP, jam reparasi perawatan. Adapun rata-rata JRP 1 triwulan ya, subbagian diesel itu adalah 150, kemudian penggilingan 230, percampuran 220, dan penyulingan 200. Totalnya berapa ratus? Berapa ratus JRP? Jam reparasi perawatan. Berapa? Ayo. Ini nomor 1. Sekarang nomor 2.
yang dialokasikan. Total 800. Wes ya, sepakat 800 ya. Berarti sekarang yang diesel, ya, diesel berarti menerima berapa per berapa? 150 per 800 kali 2.800.000 kali ini kan yang dialokasikan, bukan 2830 tapi dari total 2848 235. Hasilnya berapa? Ini 230 per 800. Ya, sebentar. Ini kamu hitung hasilnya. Kali 2.848.235. Terus kemudian ini 220. Kemudian ini 200. Nah, ini nomor 2 yang dialokasikan. Jadi ini nanti 0, ini karena sudah dialokasikan, berarti ini 0 jumlahnya. Ayo, totalnya berapa ini? Yang di bagian diesel hasilnya adalah 5 juta 500.000 044. Silakan dijumlah, berapa jumlahnya? Rp3.900.000 berapa itu? Rp41, ya toh? 3.941.030 punya Ibu, oke. Punya Ibu 030 gak apa wis 029. Oke, sekarang nomor 3. Ya. Ini dialokasikan ke sana sehingga ini nanti jumlahnya 0, ya toh? Ini kan sudah 0. Dialokasikan ke nomor 3. Ya. Sekarang nomor 3. Subbagian diesel memberikan jasa ke 3 departemen produksi, ya. Yaitu di situ berdasarkan penggunaan kilowatt. Ya, berarti maka dasar pembebanannya yang digunakan adalah rasio jumlah kilowatt. Adapun rata-rata penggunaan kilowatt ya listrik selama 1 triwulan ya. Departemen penggilingan 90.000, percampuran 54, penyulingan 36. Berarti totalnya berapa ribu? 180.000. Berarti di sini penggilingan dapat dari diesel adalah berapa per berapa? 90 per 180.000 kan, karena triple nol nggak usah saya hitung, nggak apa-apa toh ya, kali 3.941.029. Kemudian di sini dapatnya adalah berapa itu? 54 per 180 kali 3.941.029. Yang ini dapatnya adalah 36 per 180 kali 3.941.029. Sehingga ini 0, kemudian jumlahnya tinggal yang ini. Oke. Caranya sama. TW2, TW3 caranya sama. Itu hasil perhitungannya kamu hitung loh ya.
Kan punyanya ibu nggak dihitung tuh, yang sekian per berapa. Itu yang kamu masukkan adalah nilai angkanya, hasilnya. Harus sampai hasilnya dan dijumlah. Jadi 3 departemen jasa semuanya 0. Bu, izin nanya, Bu. Ya, Yang administrasi pabrik di triwulan 1 itu 890.475 dapatnya dari mana ya, Bu? dari jumlah. Jumlah yang ada di halaman berapa itu, Rek? Triwulan 1, halaman 56. Halaman 56 itu kan ada anggaran Januari, Februari, Maret, jumlah TW1. Kan setiap triwulan itu tabelmu, per 3 bulan kan itu. Ada 4 kan tabelnya. Untuk departemen jasa kan juga ada 4, Januari sampai Maret, April sampai Juni, Juli sampai September. Sudah ketemu? Oh iya, Bu, ada, Bu. Hah? Ada, Bu, ketemu, Bu. Ya oke. Jadi kalian tadi makanya harus sampai Maret dijumlah dulu. Kalau sampai Maret dijumlah, yang lainnya kan caranya sama. Baik, Bu. Makasih ya, Bu. Satu tabel diselesaikan dulu, yang triwulan 1 tadi. Sampai jumlah, itu yang punyanya ibu kan rumusnya aja. Kalian harus sampai hasil jumlah dihitung, di total. Kanan biaya. Berapa ini jumlahnya? 8 juta?
Anggap benar ya, 8 juta. Agak sedikit beda dengan punya Ibu. Saya pakai punyamu 378. Kemudian percampuran 5 juta. Oke. 5 juta 893. Ini sama dengan punya Ibu. Oke, terus ini 3 juta. Selesaikan dulu. Berapaan? Ini kamu 7 pertemuan harus selesai semua. Kalau kelas reguler kan 14 kali dia. Tak anggap sama. Berapa? 3 juta 500. Ya, sedikit mirip dengan punya Ibu. Yang sama persis ini. 3 juta 570 879. Oke, hampir. Yang sama persis ini. Saya pakai yang di kelasmu ya pakai punyamu ini. Kalau saat kelas salah semua nanti. Berapa? 79. Oke, ya. Sekarang diperhatikan. Ini departemen produksi. Sementara di produk yang dihasilkan adalah titan dan adiva. Kalian lihat di soal halaman 64. Ya. Satu produk ya, itu butuh bahwa satu botol produk titan itu butuh berapa jam? 0,2 jam. Kalau yang adiva 0,3 jam. Jadi dua produk itu titan dan adiva totalnya butuh berapa jam? 0,5. Nah, caranya bagi berarti kalau titan berarti di sini adalah 0, berapa itu? 2 per 0,5. Ya, jadi 0,2 itu 20%. 20% dibagi 50%. Kan gitu toh? 0,5 itu 50% toh? Atau sama dengan 20 per 50 kan gitu toh? 20 per 50 kali ini. Yang adiva adalah 30 per 50. Kali 8, 378, 880. Caranya triwulan 2, 3, 4 sama.
Selesai biaya overhead pabrik. Cara selanjutnya triwulan 2, 3, 4. Wani izin bertanya. Ya, silakan. Yang triwulan 1 yang nomor 2 itu yang bawahnya 2.848 itu nol itu gimana, Bu? Triwulan 1 nomor Bawahnya 2 2.800. mana ya? Triwulan 1. Nomor Oh, 2. 2 Itu juta kok nol? 88235. Itu Ya. kan bengkel awalnya 2.830.425. Iya. Ditambah dia menerima dari pabrik 17.810. Kalau ditotal kan menjadi 2.848.235. Jadi bengkel itu mengalokasikan setelah menerima dari pabrik. Di total 2.848.235 dialokasikan ke 4 departemen dengan proporsi adalah 150 per 800, 230 per 800, 220 per 800, 200 per 800. Kemudian yang diesel, dia kan jumlah awalnya 3.389, menerima dari pabrik 17, administrasi pabrik ya 17.000, dan menerima dari bengkel 534.000 sekian. Kalau di total dia menjadi 3.941, dialokasikan ke 3 departemen dengan proporsi adalah 90 per 180, 54 per 180, dan 36 per 180. Jadi setelah dia menerima di total baru dialokasikan. Jadi kalau diesel itu di total ada 3 biaya, yaitu dari biayanya diesel itu sendiri, dari pabrik, dan dari bengkel. Kalau yang bengkel menerima dari pabrik berarti totalnya ada 2 biaya. Yang penggilingan karena dia banyak menerima ya dia total dari semua pengalokasian plus dari biaya dia sendiri. Berarti totalnya adalah ada 4 masing-masing untuk di departemen produksi. Paham maksudnya Ibu? Berarti yang nol itu nggak ada rumus apa-apa, Bu? Mana 0? Setelah dialokasikan kan 0. Maksudnya 0 itu administrasi pabrik 890 itu kan akhirnya jadinya 0. Karena 890 kan dialokasikan ke 5 departemen. Nomor 1. Ibu kasih nomor 1. Oh iya. Nomor Berarti 2. yang Nomor ya. 2, kalau bengkel setelah menerima dari pabrik kan dialokasikan juga. 0 juga kan akhirnya. Berarti yang nomor 3 itu yang apa itu sebelahnya 3.941 itu ya, Bu? Ya, itu dari diesel. Dari diesel Iya, kan iya. 3.941 kan dialokasikan ke kanan kan? Itu kan ada Iya, panahnya Ibu ke kanan. Otomatis kan dia 0 lagi. Ya kan? Setelah dialokasikan ke 3 departemen kan 0. Oh iya. Bengkel dialokasikan ke 4 departemen kan akhirnya 0. Iya, iya. Dialokasikan ke 5 departemen akhirnya 0. Makanya kan yang di departemen jasa kan ada nolnya semua karena kan dia teralokasikan toh. Baik, Bu. Tak kira yang nol itu harus apa itu dari penjumlahan di mana gitu. Berarti enggak, Bu ya? Setelah Baik, Bu. dialokasikan kan akhirnya 0 toh. Makanya kan Iya. itu yang di 3941 kan Ibu kasih tanda panah ke kanan. Yang 2848 Ibu kasih tanda panah ke kanan juga. Makanya kan terus akhirnya ke bawahnya 0 toh. Iya, baik, Bu.
Non produksi banyak ini ya. Isi dulu, paling enggak sampai bulan Juni. Bu Aning, Ya, itu kan Bu Aning nulisnya 90, ini 90.000, berarti tak tulis 90.000, Bu. yang mana toh? Yang Nomor berapa? 3, Nomor 3. ya 90, 54, sama 36. Oh ya, itu 90.000 per 180.000. Ha, Kan baik, sama Bu. aja, 90 per 180 sama 90.000 per 180.000 kan sama. Triple Ya, nolnya enggak oke. ikut tulis. Kalau hasilnya kan dihitung kan pasti sama. Sama halnya kalau yang di bawah itu 0,2 per 0,5 itu kalau misalnya kan 20% bagi 50%. Kalau ibu mau pakai hitung 20 per 50 pun hasilnya kan juga sama. Itu triple nolnya nggak ibu tulis kan, disederhanakan, dicoret kan kalau di dalam perkalian pecahan. Boleh. Kalau kamu mau menghitung lengkap 80.000 per 90.000 per 180 kan juga nggak apa-apa. Kan hasilnya yang dimasukkan di situ ya. Bu, izin nanya, Bu. Ya. Bu, ini hitungan saya yang administrasi bengkel sampai diesel itu kok beda ya, Bu? Hasil jumlah triwulannya. Sesuai hasilmu aja. Ini kan ibu pakai yang perhitungan di kelas, pakai angka yang di kelas. Sama punyanya ibu ya agak sedikit beda. Ada yang sama persis, ada yang beda. Ini karena ibu bahasnya di kelas, pakai angka teman-temanmu yang ada di kelas. Kalau kamu hasilnya punyanya kamu selisih sedikit ya pakai punyamu, nggak apa-apa. Oh, gitu ya, Bu. Oke, Ya. baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama hasilmu sendiri beda banget. Kalau beda banget berarti salah. Kalau bedanya tipis biasanya ibu benarkan. Itu sama punyanya ibu yang perhitungan di kelas, yang sama persis di departemen percampuran. Yang lainnya selisih dikit, nggak apa-apa juga. Baik, Bu.
Bu, izin nanya lagi, Bu. Ya, silakan. Yang maksud di triwulan 1 yang di bawah nilai 890 itu kan ada 5/250 itu dari mana dapatnya, Bu? 0,2/0,5. Oke. Itu pembebanan pada produk, yaitu pembebanan biaya departemen produksi pada produk yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan ada pada halaman 65, tabel yang paling terakhir. Jadi di biaya overhead pabrik itu kan kalian nanti harus membebankan ke masing-masing produk. Kebetulan karena produknya kan dua, yaitu ada Titan dan Adiva. Di mana Titan itu untuk menghasilkan satu botol kan dia butuh waktu 0,2 jam. Sementara yang Adiva kan butuh 0,5 jam. 0,3. Kalau di total kan menjadi 0,5. 0,5 itu kan 50% toh. Jadi kalau kamu menghitung dari 8 juta sekian itu berapa yang Titan? Ya berarti kan dia butuh berapa jam? 0,2/0,5. 0,5 ya dua produk itu. Karena kan ini biaya produksinya adalah dibebankan pada dua produk itu, yaitu Titan dan Adiva. Kamu lihat di halaman 64. Yang keterangan di bawahnya tabel pembebanan itu setelah dari departemen jasa ke departemen produksi itu kan harus dibebankan kepada produknya. Nah, produknya itu adalah sesuai dengan pengerjaan jamnya. Jadi kalau Titan berapa jam, Adiva berapa jam, ada di alinea kedua, di soal di halaman 64. Sudah ketemu belum? Iya, Bu, ada, Bu. Ya, itu dari situ 0,2 dan 0,3. Kalau di total, ya kan, dua produk itu berarti kan totalnya 0,5 jam. Baik, Bu. Makasih, Ya. Bu. Sudah sampai bulan apa? Kalian mandek, nggak ngerjakan? Ya terserah, pokoknya di rumah harus selesai itu. Kalian kalau kuliah malam gitu pengen cepat pulang. Kalau kuliah malam gini pengen cepat pulang. Yohan? Pengen cepat selesai. Sama ibu juga, tapi nggak boleh keluar kalau tidak 8:30. Jadi standar harus 8:30. Minimal, maksimal sampai jam 9 juga boleh kalau kamu mau. Kamu mau sampai jam 9. Ya kan?
2 kali, pagi ngajar, malam ngajar lagi. Oh ya setiap hari ngajar. Oh kalau malam ibu malam itu yang ngajar kelas malam itu kan banyak macam-macam. Kelas S2 juga ngajar ibu malam. Kalau Kamis itu bimbingan S2 malam online kan, tapi online dari rumah. Kalau yang ngajar malam di sini ini kelas hari Jumat. Sabtu sore ibu ngajar sampai kelas weekend. Kelas weekend ibu ngajar yang sore sampai maghrib. Sabtu itu ada sampai malam. Dulu malah ada, sekarang ada juga hari Minggu. Weekend kan yang kelas weekend luar kota itu milik kelas weekend ada juga. Sabtu Minggu weekend. Tapi ibu nggak dapat yang Minggu. Udah ambil kelas malam sama yang hari Sabtu sore. Terus kalau yang kelas periode 2 nanti ibu juga masih ngajar malam kelas RPL. Banyak di sini kelasnya macam-macam. Apalagi kelas manajemen, full. Kelas manajemen tuh banyak. Kalau kelas apalagi reguler satu kelas full 32. Kalau yang kelas eksekutif itu biasanya belasan. Kelas malam itu belasan, 20. Tapi kalau yang kelas reguler full satu kelas. Ada 5 kelas sampai rombel 1, rombel 2, rombel 3 gitu. Banyak kalau yang itu. Ibu ngajar setiap hari Senin sampai Kamis itu ibu ngajar. Full. Pagi siang jam 7 mulai jam 7 pagi ibu ngajar. Banyak, belum satu. Banyak di sini mahasiswanya banyak. Kelas reguler terutama. Reguler tuh full, satu kelas tuh full sampai belakang. Malah kalau ada yang, Bu saya nggak bisa hari Selasa ikut kelasnya Ibu, hari Rabu boleh, kadang nggak dapat tempat karena kelasnya full. Kalau kelas reguler 30 full, 30 semua. Paling sedikit 25. Banyak. Oh, kalau tahun lalu tambah lebih banyak, full ada sampai 7. Angkatan kamu ini yang reguler angkatan kamu ya full 32 kelas kalau yang akuntansi. Manajemen yang banyak biasanya sampai 7 kelas. Belum yang kelas IBM internasional, banyak manajemen banyak kelasnya. Yang kemarin bisa di Jepang itu. Internasional itu satu kelas cuma dikit 18 orang. Soalnya kan kuliahnya full in English dia, full. Yang kemarin habis dari Jepang itu 2 minggu. Dari Jepang kan mereka yang IBM itu. Iyalah maksudnya. Iya baru, tapi dia kan nabung, jadi kayak istilah nabung apa sih, kayak deposit biaya untuk pengurusan visanya itu dia mulai nabung dari semester awal. Terus pas dia mau berangkat tinggal kumpulkan gitu. Kenapa? Orang apa? Ya enggak, ya mereka ada yang memang orientasinya adalah pengen dapat pengalaman luar negeri. Kan biayanya kalau di sini kan bisa yaitu tadi deposit, nyicil untuk ngurus visa, deposit gitu. Oke, sudah 8:30. Saya yakin kalau saya tambahi kalian capek ya toh? Yang di Zoom diselesaikan sampai selesai di bab 6 ya, sampai di halaman 65 ya. 5. Baik, Bu. 65. Enggak, belum. Bab 10. Minimal bab 10. Bukan bab 6. Kan tinggal satu pertemuan minggu depan. Makanya minggu depan itu kan Ibu paling jelaskan Januari sampai Februari, skip. Setelahnya kerjakan sendiri. 8, 9, pokoknya Ibu sampai aset tetap paling enggak. Enggak. Kalau kamu misalnya minggu depan Ibu hanya selesai sampai bab 8, ya boleh dikumpulkan bab 8. Nilainya nggak bisa A. Ya kan harus clear. Sampai capaian pembelajarannya itu kan ngitung bab berapa. Ibu harus ngisi Excelnya. Kalau kosong kan kalian nggak bisa A pasti. Ya minimal 10. Ya kalau minimal 10. Itu bisa A. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Yang di Zoom diselesaikan ya. Ketemu lagi minggu depan. Masih 1 kali pertemuan lagi. Sehingga minggu depan kita selesaikan sampai di bab 10, yang lainnya mungkin boleh tambahan kalau mau diselesaikan. Kita ketemu lagi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke. Makasih, Bu. Oke, yang di Zoom boleh leave semuanya. Ibu close ya.